Assalamualaikum. Apa kabar? Sebelum melaksanakan kegiatan, ketua kelas pimpin doa. Stand please. Before we study, let's stand together. Start. Greeting our teacher. Untuk pagi ini ketua kelas siapa yang tidak masuk semua? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, kita masuk di sana ya. Sudah berdiri. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Yang pertama adalah setelah mengamati tayangan video atau materi pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, nanti kita ada diskusi selanjutnya, kita mempelajari materi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah itu adalah tujuannya agar kalian ada batasan, ada nilai yang dimana setiap tindakan kita itu ada dasarnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu Pancasila. Begitu pula negara, dalam penyelenggaraan negara, setiap keputusan kepala negara ataupun wakil-wakil rakyat itu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila 1 sampai 5. Misal,
mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, nilai religius. Untuk apa? Sebagai keseimbangan, ya. Terus nilai kemanusiaan dan sebagainya sampai keadilan sosial. Itu tujuan dalam pelajaran kali ini. Dan selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Sebelumnya Bapak atur dulu untuk pembagian kelompok, ya. Di sini udah kumpul, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ingat ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 yang belakang, ini kelompok 3, yang di sini kelompok 4. Ingat-ingat kelompoknya 1, 2, 3 dan 4. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Dan nanti kalian saksikan videonya, kalian cermatin, kalian analisa isi videonya tentang penjelasan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, sehingga nanti ada sebuah KPD yang nanti kalian isi dari penjelasan video yang mengandung 3 tata nilai utama. Ya, yuk kita bahas. Kita mulai dari sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Kemudian kita masuk ke implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan bisa berlanjut. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan bangsa kenegaraan, pandangan hidup bernegara, dan sebagai lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional tidak sudah mengenai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan dan motif primitif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam bentuk keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang ketiga dalam bab 1 ini, dan berakhirlah materi pembahasan. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, ada hubungan, yaitu Pancasila. Pancasila itu memang sebagai dasar sekali. Kenapa? Yang tadi ada hubungan antara sila cipta dengan yang lain. Misal dalam pemerintahan, nilai ketuhanan.
Nilai ketuhanan itu sebagai keseimbangan. Jadi bukan hanya menjalankan, kita itu hidup itu bukan hanya mementingkan dunia, tapi ada kelak atau esok kita itu akan dipanggil atau kita menghadap kepada Sang Kuasa, sehingga semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu ada pertanggungjawabannya. Itu adalah nilai spiritual, jadi ketuhanan yang ada esa ya kayak gitu tadi. Terus sila kedua, agar mementingkan rakyatnya, pemerintah itu dalam mengambil sebuah kebijakan. Mengambil kebijakan dalam mementingkan kepentingan rakyat sebagai manusia yang seutuhnya. Kita itu makhluk yang paling sempurna ya. Dia punya akal, pikiran, dan sebagainya. Nah di sini setelah video tadi, kalian Bapak bagikan ada lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Nanti kita diskusikan apa sih yang sudah kita saksikan tadi. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Boleh kalian lihat di halaman pertama. Yang pertama ada nama sekolah, materi pembelajaran dan kelompok. Kalian isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Namanya siapa? Ditulis. Selanjutnya di bawahnya ada petunjuk. Ya, baca KPD di dengan sama. Diskusikan dan tuliskan jawaban yang tepat pada setiap pertanyaan yang ada di KPD. Tulis nama-namanya. Indah. Ya. Nama kelompoknya kelompok 3 sini. Di sini kelompok 2. Baru kan sini tulis kelompok 2. Nah, panjang kan? Kita panjang. Iya. Tulis. Iya, biasa. Namanya ditulis. Nah, kalian diskusikan, saya jelaskan terutama dalam Pancasila. Kalian diskusikan mulai dari bacaan yang kalian cari atau sesama teman boleh ya. Yang ini SMK bisa, SMK hebat. Ada jawaban lagi. diskusikan, lihat kita diskusikan. Dari bahan bacaan kita diambil, oh ini dia gagasan dari kawannya setelah menyaksikan tayangan tadi. Nah, ini di sini kayak sini dengan tayangan tadi atau tadi bahan bacaan di sini. Oh, kalian diskusi setelah melihat tadi, uraikan di sini. Kalian itu apa aja? Jelaskan. Ini boleh dari bacaannya diskusikan. Diskusikan apa sih yang sesuai dengan penjabaran. Baca.
Ya, yang ini. Ya, mulai dari yang sampai jabarannya sampai dua gitu. Dari sini di atau di diskusi tadi kan udah melihat kayak apa didiskusikan Nilai spiritual. ya nilai spiritual hubungan itu kenapa sih Pancasila itu dijadikan landasan negara sebagai dasar negara dalam menjalankan pemerintahan. Kesulitan tentang menuangkan gagasan ya udah hasil diskusinya angkat kelompok sudahin. Setelah ini kalian bisa maju ke depan, kalian bacakan hasil diskusi kalian. Oke, dari kelompok satu dulu. Oke, Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Sarah Uya. Yang dibacakan oleh Nilai utama dalam Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung 3 catatan nilai utama. 1. A. Dimensi spiritual. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam filsafat negara. B. Dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. Sila Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengakuan adanya Tuhan YME dijamin untuk agama masing-masing dan bernegara sesuai namanya. 2. Kemanusiaan dan negara. Menempatkan manusia sebagai dengan hak primernya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Persatuan. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemudian nama anggota Najwa Ainal. Kelompok 4 Muhammad Zaki Al-Faiz dan Muhammad Atila. Presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ida Zafia Fati dengan rekan saya Fenia Fiani, Indah Febiani. Muhammad Fajri Ramadan. Dari pertanyaan yang akan saya bacakan yaitu mengenai evaluasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama. Yang keempat, menjamin perkembangan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama. Sila Pancasila yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Demikian jawaban dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Mulai lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendra Jeko Pratama dan rekan saya Ahmad Nofriansa ingin membacakan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, perlu adanya pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. 3. Persatuan Indonesia. Nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, dan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk. Ya, nah demikian yang sudah kalian sampaikan berkaitan dengan beban kerja serta didik yang sudah kalian diskusikan
kira-kira dalam mengerjakan pekerjaan ini atau kalian berdiskusi itu apa sih yang menjadi kendala? Ada kendalanya nggak? Ada. Jadi dari materi-materi atau video yang tadi sudah disampaikan cukup jelas ya. Tadi dalam Pancasila ya. Waktu negara-negara. Terima kasih. Selanjutnya ini ada sedikit bisa kalian kerjakan. Bisa kalian kerjakan ini per orang. Silakan kalian isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Sebagai saya, ya, kalian tuangkan apa yang sudah kalian dapat tadi, yang sudah kalian cermati, yang sudah kalian pahami dari materi bahkan hasil diskusi yang kalian kerjakan. Sudah? Sudah? Sudah ya? Ya sudah. Boleh dikumpulin. Boleh dikumpulkan. Ya dikumpulkan itu Bapak. Ya demikian ya. Sudah kalian isi semua. Oke. Ada saran berkaitan dengan Bapak menyampaikan materi untuk hari ini? Ada yang perlu diperbaiki kah? Atau ada yang kalian sampaikan? Gimana? Sudah? Cukup. Oke, kalau cukup, materi yang akan datang itu adalah tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya, silakan kalian baca-baca di rumah tentang materi yang akan kita laksanakan minggu depan, yaitu tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Sekarang boleh siap-siap. Kita pulang. Ya, siap. Kita berdoa. Wa
Waalaikumsalam.